Qin Luo, sungguh kejam hatimu. Ayah dendam adik harus dibalaskan. Cari cara kirim Qin Luo ke Garnison Shenmoshi. Tempat itu berbahaya. Pasti ada kesempatan baik. Aku akan urus sekarang. Putri, Tuan Lin Xuandaya. Xin dan Semin pemisah laut. Bakatnya hilang total. Penghinaan hari ini dari Qin Luo. Tak perlu kubalas 100 kali lipat. Perintahkan murid Antang untuk bergerak sekarang dengan segala cara. Ambil nyawa Qin Luo. Putri, tenang, Antang bertindak gegabah. Tak hanya sulit, Putri, tenang, Antang bertindak gegabah. Tak hanya sulit berhasil, malah akan ekspos kekuatan kita, rugi besar. Ku tahu, besok adalah pemurnian darah. Kau sekarang pergi diam-diam beritahu mereka, dengan cara apapun. Jangan biarkan Qin Luo menyerap sedikit pun darah. Bawahan patuh, pergilah sekarang. Ada satu benda di penjara bawah tanah. Bisa membuatmu bangkit setelah jatuh. Pulihkan kultivasimu. Benda itu. Tuan Lin, Nona Gu Qingshu, dibunuh. Qin Luo. Jika tak kubunuh kau, aku bukan manusia. Terima kasih Paduka menyadarkanku. Putuskan tali asmaraku. Semalam aku tembus 3 lapis alam. Setelah pemurnian darah kembali, datang ke kediamanku. Setelah pemurnian darah kembali, datang ke kediamanku. Bukankah Paduka akan ikut pemurnian darah? Tak usah buru-buru, bunuh kau dulu. Kau seorang sage. Cucu Markis Yingwu terbunuh. Cepat kirim pesan ke Markis. Tuan Muda Tuan. Ku dengar. Pangeran ke-9 bunuh cucu Markis Yingwu. Siapa bilang tidak? Pangeran ke-9 baru tiba di ibu kota bunuh Gu Qingshu. Sekarang bunuh Chen Mo. Pangeran ke-9 terlalu sombong dan kejam. Pangeran ke-9 terlalu sombong dan kejam. Beraninya dia. Jika Markis Yingwu kembali, bukankah dia akan bertarung mati-matian? Qin Luo ternyata bunuh Chen Mo? Benar, banyak yang melihat langsung. Dibilang Pangeran ke-9 marah karena Chen Mo rebut wanita, jadi bunuh di jalan terang-terangan. Hari ini seharusnya Qin Luo pergi ke Istana Klan untuk pemurnian darah. Di jalan ke Istana Klan, sekalian bunuh Chen Mo, semuanya masuk akal. Juga sesuai dengan karakter Qin Luo. Adikku yang ke-9 ini sangat sombong. Chen Mo dibunuh oleh kultivator alam sage. Menyamar sebagai dirimu. Juga meninggalkan sedikit jejak. Berani memfitnahku. Setelah pemurnian darah selesai, akan kuurus baik-baik. Semua sudah berkumpul. Ikuti aku.
Dalam 10 hari, berusaha rebut darah, perkuat garis keturunan. Di sini banyak larangan. Busur penelan surga. Di hadapan busur penelan surga, hanya versi cacat hari ini. Kalian tak akan bisa menyerap apapun. Serap untuk... Teknik dewa. Mana bisa dibandingkan dengan versi cacat kalian? Garis keturunan leluhur Fen sangat inklusif. Darah ini cocok untuk mengasah tubuh. Terobos ke lapisan pertama tubuh emas 9 putaran. Dia sendiri tak mungkin kalahkan kami bertiga. Markis Yingwu, tolong patuhi aturan ibu kota. Cucuku tewas. Tak ada sisa, kau bicara aturan padaku. Untuk apa Zen Mosi? Raya Suci, kau berhasil terobos. Baginda sudah tahu tujuan Markis Yingwu datang. Baginda memerintahkan. Bawahan patuh. Baginda memerintahkan. Zen Mosi tangani kasus ini sepenuhnya. Siapapun yang terlibat, hukum sesuai aturan. Pangeran melanggar hukum, sama dengan rakyat biasa. Bawahan berterima kasih pada Baginda. Mohon Baginda izinkan bawahan ikut serta dalam penyelidikan. Pergi. Markis Yingwu, semua bukti mengarah ke Pangeran ke-9 Qinluo. Motif jelas. Bunuh Chen Mo setelah cekcok mulut. Tunggu Qinluo selesai pemurnian darah. Zen Mosi akan tangkap dan periksa dia. Jika bukti kuat, akan dikurung di penjara 99 lapis. Baik Markis percaya sekali. Harus adil dalam penegakan hukum. Pemurnian darah selesai hari ini. Orang Zen Mosi seharusnya sudah. Qinluo, ini rugi besar. Atas nama Istana Klan, kirim pesan ke Zen Mosi. Anggota keluarga kerajaan yang melanggar hukum harus dihukum lebih berat. Istana Klan akan dukung penuh. Harus ada hasil hari ini. Paduka. Jika ada hal lain, yang penting masuk akal. Qinluo dan Shenmu bermusuhan. Membunuhnya masuk akal. Sudah cukup. Terima kasih atas pemberian kalian. Aku mendapat banyak manfaat. Tuan Istana, Qinluo sendiri serap semua darah. Kami tak dapat apa-apa. Tuan Istana, tolong adili, kami tunggu bertahun-tahun. Tapi tak dapat apa-apa. Benarkah? Mereka hanya bakat sampah. Tak bisa serap darah, mau fitnah aku. Mungkin Pangeran ke-9 punya garis keturunan khusus. Paduka Pangeran ke-9, tes garis keturunan lagi bagaimana? Ada yang cari di luar. Boleh pergi dulu. Pangeran ke-9, aku tantang kau. Aku tak bertarung dengan sampah. Pangeran ke-9, kau takut? Hanya tak percaya. Lin Xuan, tak usah aku cari kau. Qinluo, kau bunuh Chen Mo di jalan. Bukti.
Zhenmosi diperintahkan tangkap kau, menyerahlah. Baginda berkata, pangeran melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Jika kau melawan, Zhenmosi berhak menindak di tempat, Pi Haijing makin mundur saja. Berlutut dan bersujud 3 kali, aku akan kembalikan tubuh spiritual 5 elemenmu. Qin Luo, berani-beraninya kau mempermainkanku. Kau ingin membunuh. Membunuh pangeran adalah kejahatan yang menghukum seluruh keluarga. Hukuman mati dengan dalih lain. Membunuh Lin Xuan, pewaris Qi, mendapat hadiah, setetes darah naga suci. Komandan Lu, berani-beraninya kau menggerakkan Lin Xuan untuk membunuh pangeran. Kuman bersama orang kemari, tangkap dia. Kalian sangat berani. Berani menyakiti cucuku. Pangeranku tidak terluka. Dia membunuh Komandan Zhenmosi, berniat melawan penangkapan. Sushi, tenanglah. Kami pasti akan menangani kasus ini dengan adil. Cucuku, apakah kau yang membunuhnya? Benar, akulah yang membunuhnya. Qin Luo, kau pansmasme. Chen Zhanshan, apa yang ingin kau lakukan? Marquis Yingwu harap tenang. Serahkan ini pada Zhenmosi, pasti ditangani dengan adil, keadilan dan kebenaran. Qin Luo, kau tahu apa salahku? Yang kubunuh adalah Lin Xuan. Lin Xuan, kalian tahu, Baihu Zhenmosi yang mencoba membunuhku hari ini. Lin Xuan, jangan bicara sembarangan. Silakan Pangeran ke-9 melanjutkan. Sampai mana tadi? Oh iya, aku tidak membunuh Chen Mo. Tapi Marquis Yingwu langsung menuduhku. Kukira kau kakek Lin Xuan. Soal Chen Mo, aku dan dia saling menghormati. Mana mungkin kubunuh? Maaf, aku salah dengar, kau mengaku membunuh. Salah bicara juga melanggar hukum. Kalian hanya punya saksi untuk menghukumku. Barang bukti, apa kalian bersekongkol dengan Lin Xuan, ingin menjebak dan membunuhku. Zhenmosi sudah disusupi sekte. Omong-omong, Gu Qingxu yang sangat disukai Chen Mo. Suatu hari nanti aku akan menguburkan Chen Mo dan Gu Qingxu bersama. Chen Zhanshan. Berani kau bertindak, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Musnahkan keluarga Chen, hanya tinggal aku. Kalian berdua. Ini Zhenmosi. Sandiwara ini harus diakhiri. Cucuku bilang tidak membunuh, ya tidak membunuh. Ada masalah, hadapi aku. Qin Luo, kau janji tidak membunuh Lin Xuan, tapi ingkar. Ini durhaka pada Baginda. Ikut aku ke Zhongrenfu untuk dihukum. Urusan keluarga kerajaan, bukan urusanmu, gadis kecil. Aku hanya bilang tidak membunuh Lin Xuan hari itu. Hari itu sudah lewat. Lagi pula dia ingin membunuhku. Apa aku harus diam saja? Marquis Yingwu setia pada kekaisaran Dakin seumur hidup, setia dan tulus. Tapi pada akhirnya cucunya mati tragis. Pelaku sulit ditemukan, kebencian ini tak tersalurkan. Pasti sangat menderita ya pengecut. Berani bicara di depanku, aku bisa bantu balas dendam, asal kau bunuh Qin Luo. Aku akan beritahu pelaku sebenarnya yang bunuh Chen Mo. Transaksi ini. Marquis Yingwu, kau pikir aku akan percaya?
Markis Yingwu, hidup setengah abad, ternyata sebodoh ini. Pembunuh cucumu adalah keluarga kerajaan Dakin. Qinluo hanya pion yang didorong ke depan, bunuh dia. Aku bisa beritahu siapa pembunuh cucumu. Siapa? Kau tahu jika aku bunuh Qinluo? Tak ada tempat bagiku di Kekaisaran Dakin. Bahkan Zheng Guoxi akan memburuku tanpa ampun, kau bisa bergabung denganku. Siapa kau sebenarnya, hei? Hai. Markis Yingwu, senang kau datang. Qinluo, apakah mayat cucuku Chen Mo ada di tanganmu? Bukan mayat. Tapi cucumu sendiri. Dia masih bersamaku. Kakek. Markis Yingwu, mari kita bicara bagaimana. Markis Yingwu, aku beri kau pilihan. Bagaimana? Silakan, Pangeran ke-9. Jadi orangku. Aku bisa memilih berpihak pada Pangeran ke-9. Markis Yingwu. Maksudku, kau harus tunduk padaku. Biarkan aku melakukan sedikit trik di tubuhmu, agar kau selamanya tunduk. Pangeran ke-9, ini ancaman. Jika Markis Yingwu mau tunduk, aku bisa hidupkan cucumu. Bagaimana hidupkan Chen Mo? Kau tidak bohong. Jika kau mau, aku bisa bersumpah di jalan besar. Asal Chen Mo bisa hidup, garis keturunanku masih berlanjut. Kuharap Pangeran ke-9 menepati janji. Aku memang bukan orang baik, tapi soal janji, aku akan menepatinya. Aku tak punya kemampuan ini, tapi Si Huang pasti punya. Hanya butuh waktu dan perlindungan. Aku ingin lihat seorang cultivator tahap Shentong. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengendalikanku? Jangan melawan. Ini pasti bukan kemampuan tahap Shentong, jangan-jangan. Qinluo benar-benar bisa mengendalikan hidupku. Markis Yingwu, tenang, asal kau bekerja untukku dengan patuh. Tubuh Chen Mo akan segera. Aku akan uruskan. Besok pagi, kau masuk istana temui Baginda. Bilang aku senaknya membunuh, tak menghormati istana. Minta Baginda usir aku dari ibu kota. Hukum aku dengan tugas yang mulia. Apa Baginda tidak akan mengurungmu? Karena sikap Baginda padamu selalu ambigu. Ambigu adalah sikap terbaik. Semakin besar keributan, semakin kecil kemungkinan Baginda membunuhku. Dia masih butuh pangeran bandel sepertiku untuk menyeimbangkan kekuatan di istana yang mulia. Di Kekaisaran Dakin ada aturan tak tertulis. Jika pangeran atau pejabat bersalah, tapi tak pantas mati, mereka harus menebus dosa dengan tugas. Bisa bergabung dengan Shenmoshi Divisi ke-10. Divisi ke-10. Bukankah Shenmoshi hanya punya 9 divisi? Divisi ke-10 adalah unit paling khusus. Anggotanya campur aduk, terdiri dari pembelot sekte, penjahat kekaisaran, dan keturunan mereka. Menjalankan misi paling berbahaya, dengan perlakuan terburuk dan aturan paling sedikit, untuk meninggalkan ibu kota, selain bergabung dengan divisi ke-10. Atau bergabung dengan tentara perbatasan. Aku sarankan pilih divisi ke-10, karena tentara perbatasan dikuasai. Tangerine Lane. Campur tangan gegabah hanya akan menambah musuh. Misalnya pangeran lain selain pangeran ke-8. Dan Chen Mo dibunuh oleh salah satu pangeran itu. Orang Bimang menemui aku, ingin aku bunuh yang mulia. Mereka tidak tertarik padaku. Hanya pada status pangeranku, jika Chen Shanshan bunuh aku, Bimang bisa merekrutku. Dua keuntungan sekaligus. Ada yang menjebak. Qin Feng dan Qin Yin pasti akan menyerang. Perhitungan Beimang cermat. Beimang dan Dakin setara. Bahkan ancaman terbesar yang mulia. Aku rasa ada pihak lain yang merencanakan, ingin kau tinggalkan ibu kota, jauh dari pusat kekofasan. Tentara perbatasan, terutama tentara Shenbei. Jangan sekali-kali pergi ke sana. Tentara Shenbei sudah dikuasai Raja Shenbei. Jika aku pergi, meski selamat, aku akan ditekan habis-habisan. Setiap kata dan tindakanku diawasi. Tak ada kesempatan bangkit, mereka ingin menjebakku di sana. Pergi ke divisi ke-10 Shenmoshi. Kupikir beberapa orang juga berharap aku masuk ke sana. Divisi ke-10 adalah noda dalam pandangan dunia. Tapi mataku tak pernah terbatas pada Dakin ini. Dakin kecil ini hanyalah batu loncatan untuk puncakku. Soal ucapanmu, cukup singkat saja.
Sisanya akan ada yang mendorong. Ingat pilihanmu hari ini. Jika berani main-main, kau dan Chen Mo akan hancur lebur. Bahkan tak ada kesempatan untuk reinkarnasi. Hamba mengingat perkataan kalian berdua. Kau bersikeras pergi ke Senmosi. Tempat itu campur aduk, medan pertempuran berbagai kekuatan, dan penuh jebakan musuh sangat berbahaya. Semakin berbahaya tempatnya, semakin mudah menyembunyikan ketajaman. Ibu kota terlalu dangkal, tak bisa menampung perkembangan cepatku. Kakek, kau tinggal di ibu kota. Awasi Kaisar Qin dan orang Bemang untukku, bila perlu. Tunjukkan identitas aslimu untuk menakuti semua pihak, Baginda. Qin Luo membunuh cucuku Chen Mo dengan kejam, tanpa hukum dan seenaknya. Mohon Baginda menghukum Qin Luo dengan berat. Demi keadilan bagi cucuku. Markis Yingwu bersebarlah. Qin Luo memang nakal. Aku sudah lama curiga, tapi dia tetaplah Pangeran Qin. Tak pantas dihukum mati. Sampaikan titahku. Usir Qin Luo dari ibu kota. Masuk ke Senmosi untuk menebus dosa. Tanpa titahku, tak boleh kembali seumur hidup. Ini bukan sisik naga biasa, ini sisik terbalik naga. Membawa kekuatan asli naga kuno. Pantas bisa cocok dengan darah naga, kau dapat untung besar. Apa kau tahu anak bernama Lin Xuan punya harta ini? Makanya kau serang dia dan bunuh dia. Mana aku tahu? Aku bukan peramal. Aku cuma tahu protagonis pasti punya keberuntungan. Sisik ini dipasang segel kuno, seolah menyembunyikan aura tertentu. Lin Xuan, kenapa kau tak punya kebiasaan menulis buku harian? Sampah Lin Xuan mungkin cuma kurir. Yang benar-benar kuasai sisik ini adalah orang lain. Sekarang semuanya milikku. Soal segel tak usah buru-buru. Dulu leburkan inti tubuh 5 elemen Lin Xuan. Tingkatkan kultivasi dulu. Oh ayah, apa kau punya teknik kultivasi jiwa yang hebat? Kau minta bantuanku. Kau harus setuju satu syarat. Syarat? Asal kau setuju satu syarat, aku ajarkan teknik kultivasi jiwa teratas di dunia ini. Dewi, kau belum sadar posisimu. Kau berani tawar-menawar dengan, hari ini akan kuajari kau pelajaran. Ingat, kau milikku. Semua milikku, tawar-menawar. Kau harus bilang, mohon paham. Aku seorang kaisar wanita. Ternyata aku berikan tekniknya padamu. Tolong jangan pukul lagi, aku tak tahan. Hanya ini, ternyata cuma pecahan. Pecahan bagaimanapun, tetap teknik kelas suci tertinggi. Dengan ini, jiwaku jauh melampaui selevel. Bisa selamatkan jiwa di situasi putus asa. Teknik ini pasti ditinggalkan oleh kultivator di atas level bumi. Seluruhnya bisa membuat kultivator level bumi gila. Apa ada cara cepat untuk berlatih? Cara tercepat adalah menelan harta jiwa. Jiwa budak yang ditindas di istana manusia, jika dilebur semua, kekuatan jiwamu naik setidaknya 2 kali lipat. Teknik-teknik ini butuh banyak sumber daya, tapi tindakan ini terlalu kejam. Akan merusak keberuntunganmu sendiri dan menghancurkan fondasi. Keberuntungan. Aku ini penjahat yang melawan takdir. Mematahkan belenggu takdir. Keberuntungan bagiku tak sebanding dengan kekuatan nyata. Setelah kulebur inti tubuh 5 elemen, aku akan mulai melebur jiwa-jiwa ini dan mengasah kekuatan jiwa, bunuh beberapa anak takdir. Mungkin tak ada yang perlu disesali. Tuan semakin sadar diri. Sistem sangat puas. Hubungan darah. Selain Su Qianchen, siapa lagi hubungan darahku? Kaisar Qin, atau kakak-kakak yang katanya itu? Qin Feng bukan anak takdir. Tapi Qin Ji adalah, meski tak terlalu kuat, sistem. Kau suruh aku bunuh keluarga sendiri. Di jalan menuju puncak, ada keluarga yang lebih ingin kau mati daripada orang asing. Tidak, kau terlalu khawatir. Aku ini penjahat, apalagi aku seorang transmigran. Apa kau harus memberiku hadiah spesial sebagai motivasi, seperti di drama? Itu darah dagingku sendiri, harus bayar lebih. Barangnya hilang. Itu sisik terbalik naga. Masalah besar, bagaimana bisa hilang? Aktifkan semua mata-mata. Pastikan sebelum Qin Luo tinggalkan ibu kota. Ambil kembali sisik terbalik naga. Hubungi juga Putri Suci Tanah Suci Wan Xiang. Katakan kami bisa bantu dia balas dendam bunuh Qin Luo. Tapi setelah berhasil, dia harus bantu buka segel sisik. Pemimpin, di sisi Qin Luo ada Su Qianchen, dan Chen Zhanshan juga di pihaknya. Jika kami bertindak gegabah, apa tidak akan rugi? Su Qianchen terikat situasi ibu kota. Tak akan mudah tinggalkan ibu kota. Chen Zhanshan baru kehilangan cucu. Hatinya gelisah dan diancam Qin Luo. Tak berani bertindak penuh. Ini saat tepat untuk bertindak. Barang harus diambil kembali. Bila perlu bunuh Qin Luo. Sisik terbalik naga tak boleh jatuh ke tangan orang luar. Paduka.
Kepala keluarga sudah setuju bantu dapatkan posisi di Senmosi. Tapi Komandan Senmosi, Lu Kang, sangat bermusuhan dengan Paduka. Paling banter hanya bisa dapat posisi wakil komandan. Tak bisa lebih tinggi. Wakil komandan sudah cukup. Yang kuinginkan bukan posisi tinggi, tapi alasan untuk tinggalkan ibu kota dan kendali atas Senmosi. Setelah berhasil, aku bisa jamin keluarga Sima dapat bagian dalam perebutan tahta. Tapi jika berani main-main, nasib keluarga Sima akan lebih buruk dari 9 sekte. Bawahan mengerti. Pasti akan sampaikan kata-kata Paduka kepada kepala keluarga. Hanya saling memanfaatkan. Anak Qinluo ini sangat dalam pikirannya. Tegas dan bukan orang biasa. Tapi sekarang dia jadi sasaran, dikelilingi musuh, masa depannya tak jelas. Jika dia benar-benar bangkit melawan takdir, itu rezeki bagi keluarga Sima. Jika dia mati di luar, kami hanya kehilangan satu istri. Tak masalah besar. Bawahan mengerti, kepala keluarga bijaksana. Kapan Mensandao akan bertindak? Aku ingin pastikan ini berjalan mulus. Tak boleh ada yang menyetku. Apalagi sampai Kaisar tahu jejakku. Paduka tenang. Mensandao sudah bersembunyi di jalan yang pasti dilewati Qinluo, di Haifengli. Dia sudah buronan Qin. Bahkan jika gagal, hanya dianggap pembunuh bayaran, tak terkait Paduka. Dan kami sudah siapkan cadangan. Gu Qinfeng akan bawa pasukan mati keluarga Gu. Qinluo tak bisa kabur. Baik, tunggu kabar baik kalian. Jika berhasil, aku akan bantu tutupi jejak. Singkirkan rintangan. Bantu kami berdiri. Wakil Komandan Qin, Adita Baginda. Semua tugas di Senmosi. Kau atur sendiri, pengangkatan dan pemecatan prajurit sesuai kehendakmu. Tapi harus lapor ke Komandan Lucang sebulan sekali. Baginda baik hati, beri kau 3 hari persiapan, 3 hari lagi segera berangkat ke 10.000 gunung. Sampaikan terima kasihku pada Baginda. Meski tempat ini baik, ini adalah awal untuk lepas dari belenggu ibu kota dan berkembang cepat. Inikah wakil komandan baru? Kusarankan kau lebih tahu diri. Aturan di sini selalu kami yang tentukan. Jangan kira kau bisa bertindak seenaknya di sini hanya dengan perintah kaisar. Seenaknya. Adikmu belajar di Akademi Afiliasi Pedang 9 Yuan. Benar, jika aku mainkan sedikit trik. Kau pikir dia bisa bertahan sampai besok? Bawahan memberi hormat kepada Komandan Fu Tingling. Bangunlah. 3 hari lagi, ikut aku ke 10.000 gunung besar. Ingat, begitu sampai di sana. Perkataanku adalah aturan. Siapapun yang melanggar, nasibnya lebih buruk dari putra pemimpin sekte pedang 9 Yuan. Bawahan patuh. Li Yi, tinggal yang lain pulang dulu. Putra pemimpin sekte pedang 9 Yuan mempermalukan adikmu. Kau hanya membunuhnya seorang. Benar. Bawahan hanya membunuh binatang itu seorang. Sampah. Adik dipermalukan sampai mati. Kau seharusnya membantai seluruh keluarganya. Cabut sampai ke akar. Membunuh 1 orang bukanlah balas dendam. Itu hanya menipu diri sendiri. Tapi aku tak sanggup. Tunduk padaku. Masa depan segalanya mungkin. Kau hanya punya 1 kesempatan ini. Bagaimana kau tak percaya? Kau tahu siapa yang mendukungku di belakang? Seorang Saja Agung. Menghancurkan sekte pedang 9 Yuan baginya hanya omongan belaka. Tuan muda, Komandan, bolehkah bawahan berpikir sebentar? Kau punya waktu 3 napas untuk berpikir. Bagiku,
Aku tak pernah kekurangan orang kecil sepertimu. Bawahan, ini cepat sekali. Masih satu napas, beri aku jawaban. Bawahan bersedia setia pada Yang Mulia. Hanya mohon Yang Mulia bunuh pemimpin sekte pedang 9 Yuan. Tidak, musnahkan seluruh sekte pedang 9 Yuan. Dendam berlarut takkan berakhir. Cabut sampai akar baru aman selamanya. Karena kau setia padaku. Aku harus tanamkan segel di tubuhmu. Aku tak pernah percaya kesetiaan lisan. Yang kuinginkan kendali mutlak. Pangeran ini tak seremeh yang terlihat. Diasingkan ke Shenmoshi mungkin sudah direncanakannya. Bangun, ceritakan aturan Shenmoshi padaku. Aku sudah masuk ke sini, akan ikuti aturan. Tapi aturan juga. Yang Mulia sebagai komandan harus ambil tugas sesuai aturan. Kami 10 orang tak perlu bertugas di ibu kota. Semua tersebar di luar. Bawahan kebetulan ada di sini. Ambilkan semua tugas level komandan, biar kulihat baik. Ambil yang ini. Isi tugas. Selidiki kebenaran kasus pembantaian keluarga Wu Yuanhou. Tangkap atau bunuh semua pelaku. Perkenalan, bangsawan turun-temurun kelas 2 Qin, Wu Yuanhou, pada hari wafatnya. Seluruh keluarga dibantai oleh orang misterius. Tersangka adalah Kaisar Suci Bulan Darah. Semakin berbahaya tugasnya, semakin kusuka menyelidiki kebenaran bukan terserahku. Yang Mulia. Kaisar Suci Bulan Darah kejam dan licik. Tak takut pada dinasti Qin, jika terdesak, mereka nekat menyerang Anda. Tak apa. Hanya Kaisar Suci Bulan Darah kecil. Siap-siap. 3 hari lagi berangkat ke 10.000 gunung besar. Bawa semua anak buahku. Lalu cari Sima Hao, suruh dia urus prosedur di Shenmoshi. Mulai sekarang, dia jadi anak buahku. Patuh. 10.000 gunung besar, itu tempat yang pas untuk menjebak dan membunuh. Kabari suku barbar, jika bertemu Qin Lu. Bunuh tanpa ampun. Nanti kami beri mereka imbalan besar. 100 pil kuiti, 10 pedang besi hitam. Baik, Tuan Yutusan. Bakat menelanmu itu keterlaluan. Inti tubuh roh 5 elemen mengsua. Bikin kau langsung tembus ke puncak ranah Shentong. Jika kau telan beberapa anak takdir lagi, mungkin tak butuh waktu lama, kau bisa melampaui Suqianshen dan masuk ke ranah Seijagung. Ini baru awal. Siap berangkat. Yang Mulia, bawahan sungguh tak tahu Anda akan masuk Shenmoshi Wei. Tak sempat persiapkan segalanya. Mohon Yang Mulia maafkan. Bagaimana kau tahu Shenmoshi Wei ini bukan tempat yang kuinginkan di sini? Tugas memang sulit, sumber daya sedikit. Tapi aturannya jauh lebih sedikit dari 9 Wei lainnya. Sekarang di 10 Wei, akulah aturannya, ambil. Ada tugas yang kuberikan padamu. Kau pikir aku bisa percaya padamu? Bawahan menjunjung ajaran leluhur keluarga Sima, tentu akan setia pada Yang Mulia, sampai mati. Aku tak percaya kesetiaan lisan. Ingat, kau sekarang anak buahku. Satu naik semua naik, satu jatuh semua jatuh, jika aku bangkit. Keluarga Sima kau yang pegang kendali. Dan aku paling benci trik keluarga Sima yang bertaruh di banyak pihak. Itu bukan, kehati-hatian adalah setengah hati. Bahkan menyembunyikan niat tak setia. Yang Mulia, itu mustahil diam. Kau hanya perlu setia padaku. Bukan pada keluarga Sima selanjutnya. Kau gunakan kekuatan keluarga Sima, bantu aku bangun citra seseorang dan sebarkan opini. Orang ini bernama Ye Chen. Kau harus bentuk dia sebagai pria setia. Buat kisah cintanya dengan Liu Ruyan. Mereka berdua saling mencintai, tapi direbut oleh putra bungsu lembah Dewa Pedang. Dipaksa berpisah oleh wilayah suci Taixu. Aku ingin semua orang di 10.000 gunung besar tahu soal ini. Lihat apakah anak takdir ini akan merebut pengantin. Jika dia tak pergi, namanya hancur, takdirnya runtuh. Jika pergi, dia jatuh ke perangkap, mencari mati. Aku ingin lihat seberapa hebat dia bisa pecahkan jebakanku ini. Bawahan mengerti, pasti urus ini dengan rapi. Takkan gagalkan urusan besar Yang Mulia. Semua sayap. Lihat bendera itu pangeran kelima.
Dia pulang setelah menumpas pemberontakan. Berjasa besar. Kaisar pasti akan beri penghargaan besar. Ini baru putra mahkota Qin. Bertempur di segala penjuru. Lindungi negara. Jaga rakyat. Mana seperti Pangeran ke-9 Qin Luo. Hanya sombong dan seenaknya membunuh. Selain berbuat jahat, tak berguna. Hanya bunuh beberapa orang. Sudah dapat reputasi buruk begini. Sifat penjahat ini memang tak bisa dihilangkan. Dengar Pangeran ke-9 Qin Luo akan tinggalkan ibu kota hari ini. Kaisar sejak awal tak menemuinya sekalipun. Terlihat di hati Kaisar, dia sudah tak berarti. Benar-benar tak ada masa depan. Yang mulia, informasi kita bocor. Mungkin sudah diawasi. Bagaimana kalau kita ganti cara? Yang mulia, informasi kita bocor. Mungkin sudah diawasi. Bagaimana kalau kita ganti waktu pergi? Tak apa, aku malah takut mereka tak tahu. Jika tak muncul, bagaimana aku bisa membunuh? Hanya ada pencuri 1000 hari, tak ada penjaga 1000 hari. Logikanya, semua tinggal di sini. Sistem memberitahu ditemukan anak takdir yang ditinggalkan, Qin Fen. Kedatangan Qin Fen kali ini pasti bukan kebetulan. Mungkin sejak awal dia datang untuk ini. Benar-benar bakat alami. Bukan hanya satu. Menarik, semakin kuat lawan semakin baik. Semakin hebat bakatnya semakin baik. Terutama orang dari 7 sumber ini. Ye Chen sudah memiliki bakat puncak. Tak disangka Qin Fen lebih hebat lagi. Jika tak ada masalah, kekaisaran Qin besar seharusnya miliknya. Sayangnya posisi ini tak bisa ia duduki hari ini. Biarkan musuh yang menyerang. Membantuku menerobos ke tahap transformasi roh. Kuharap mereka semakin banyak. Sisik naga. Garis darah naga ya. Apa kekaisaran Qin besar benar-benar punya naga? Itu adalah binatang suci. Jika Qin punya naga suci, pasti sudah menguasai dunia ini. Mana ada tempat bagi kekuatan lain? Belum tentu. Mungkin naga mati. Bahkan jika mati, tetap sepenuhnya naga. Jadi bawa Qin naik 1 tingkat lagi. Mungkin kita akan segera menemukan jawabannya. Yang mulia, ini adalah celah langit. Tearing ada bandit, harus sangat hati-hati. Bandit mungkin tidak ada. Tapi yang bersembunyi di bayang-bayang tidak ku kenal. Keluarlah. Pangeran ke-9, ada yang bayar untuk kepalamu, serahkan saja. Biarkan aku tidak perlu bergerak. Itu Men Sandao. Dia terkenal tak ada yang bisa menahan 3 tebasan pedangnya. Kekuatannya setidaknya tahap gua surga akhir. Menghalangiku? Hanya sampah tahap gua surga sepertimu. Aku bahkan tak perlu 3 tebasan untuk membunuhmu. Coba saja. Aku ingin lihat, apakah reputasi 3 tebasanmu hanya omong kosong? Hanya kau yang bersembunyi. Di bayang-bayang. Semua keluar untuk menonton? Aku sendiri sudah cukup. Yang mulia, kau ini ingin mati cepat. Hanya tahap gua surga. Berani senaknya di depanku. Siapa yang memberimu nyali? Pura-pura menakutkan. Hari ini, pasti mati. Terima. Aura suci, ternyata begitu. Qin Luo punya pelindung suci di sampingnya. Men Sandao tidak bisa. Sedangkanmu. Segera gunakan. Kalau tidak, aku akan pergi. Nanti kau tak akan bisa menemukanku lagi. Pangeran ke-9 Qin memang sombong. Sayangnya, Tu Qianqin tidak di sisimu. Hari ini kau tak bisa kabur. Men Sandao hanya umpan. Tujuannya memancing Qin Luo keluar. Lalu aku bertindak untuk membunuh. Kau dari tanah suci Wanxiang. Yang mulia. Tebak. Kau mau ini. Bicara dengan orang pintar memang hemat tenaga. Sayangnya hari ini kau pasti mati. Serahkan barangnya. Aku beri kau mayat utuh. Hanya cukup. Di bawah tahap suci, semua semut. Kau di depanku hanya semut yang bisa kuremukan kapan saja. Kenapa masih ada aura suci? Berani sekali. Mencegat dan membunuh Pangeran Qin. Harus dihukum mati. Sandiwara ini harus berakhir.
Chen Zanshan. Cucumu mati karena Qin Lu. Kau masih jadi anjingnya. Kau benar-benar buta, katakan asalmu aku. Bisa buat kau tidak terlalu menderita. Jangan mimpi. Hari ini aku kalah, nanti pasti ada yang balas dendam. Kau tahu Men Sandao punya siapa? Lepaskan aku. Aku akan beritahu siapa yang ingin membunuhmu. Yang mulia ampun, Pangeran ke-8 Qin Feng yang menyuruhku, dialah yang suruh bunuh. Anda. Asalnya tidak penting. Aku hanya ingin tahu identitas dan tujuanmu. Lepaskan kau. Apa yang bisa kau beri padaku? Aku beritahu sebuah rahasia. Atau kau akan menghadapi pengejaran tanpa henti. Sayang. Ekstrak kekuatan asalnya. Aku ingin tahu semua rahasia. Seperti Kingjenemu. Apa yang kalian lakukan? Jangan, aku akan menunggu di neraka. Kalian tidak tahu apa yang kalian pegang. Membawanya, kau tak akan tenang seumur hidup. Terlalu banyak kata-kata terakhir, Ji Huang, kau urus. Aku ingin tahu semua kau. Dan sumber jiwa yang paling murni. Tenang, aku akan buat dia hidup lebih menderita. Daripada mati. Aku bicara semua. Aku dari Yulong Hui. Yang kau pegang adalah sisik terbalik naga. Legenda mengatakan, sisik terbalik bisa memaksa naga untuk membuat kontrak, memperbudak naga suci. Kekaisaran Qin punya naga hidup. Naga ini seharusnya di ibu kota. Mungkin di penjara bawah tanah Mos ini. Lin Xuan bergabung dengan Mos mungkin untuk mencari jejak naga. Aku tidak tahu lokasi pastinya. Semua yang ku tahu sudah kukatakan. Ampuni aku, kau bisa mati dengan tenang. Xai Huang. Hancurkan jiwanya. Ekstrak sumber paling murni. Menyerap jiwa orang lain untuk maju. Akan merusak fondasi. Ini takdir, aku harus segera menerobos. Cari tempat tersembunyi. Aku akan berkultivasi. Sudah siap. Yang mulia, ikut aku. Kalian melihat terlalu banyak. Aku beri 2 pilihan. Tunduk sepenuhnya padaku. Atau mati. Yang mulia, kirim kepala Men Sandao ke kediaman Pangeran ke-8, kepala Gu Qingfeng ke Shen Mosi. Lalu ambil 1 tangan hitam dan kirim ke kediaman putri, beritahu Qingfeng dan Qin Yu. Karena berani menyatakan perang padaku, ini sampai mati. Bukan aku tidak peduli ikatan darah. Mereka yang melanggar batas, beritahu Shen Mosi. Gu Qingfeng berniat membunuh pangeran ini, minta Lu Chang dan Chu Heng berlaku adil. Jika tidak ditangani dengan adil, saat aku kembali ke ibu kota, akan kuhitung satu persatu. Bawahan patut. Teknik iblis penelan langit telan. Kemajuan terlalu cepat. Jiwa tidak akan tahan dampak negatifnya. Tolong, aku sakit sekali. Hanya pecahan memori. Anggap saja nonton film. Aku dari era ledakan informasi. Apa saja sudah kulihat. Hanya sisa jiwa kecil ini. Mau mengetso kangku. Anak kisu. Ini darah esensi naga suci. Kau ambil yang mulia. Ternyata ada harta sehebat ini. Teknik tubuh emas 9 putaran, latih. Lagi teknik puncak. Bakat bawaan adalah sumber umat manusia. Ditambah teknik iblis penelan langit. Masa depannya cerah, tapi juga sangat menakutkan. Baik, menuju 10.000 gunung besar.
Pertunjukan baru saja dimulai. Keluarga Gu berani mencegat Pangeran ke-9. Terlalu sombong. Pangeran ke-9 yang menjebak keluarga Gu. Komandan Lu bilang tidak ada bukti. Tidak dihukum. Dia tahu aku membunuh wanita putra mahkota. Berani membuat kita semua gila. Wanita putra mahkota adalah kitab suci. Jika ini terbongkar, aku pasti mati. Qin Luo, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Hanya sekelompok sampah saling menggigit, tidak menarik sama sekali. Qin Jing lumayan, Qin Feng terlalu buruk. Qin Luo hanya mengandalkan satu saja Agung. Bahkan 10 Shen Moshi pun sulit berhasil. Yang mulia, ada yang menawar satu peninggalan suci kelas bawah untuk membunuh pangeran. Kezempelan, misi tidak ada yang mudah. Tawaran terlalu rendah. Setidaknya 2 peninggalan suci. Sanggup bayar, terima. Tidak sanggup, pergi. Tidak sanggup, pergi. Yang mulia, itu pangeran ke-9. Di belakangnya ada perlindungan Sage Agung. Asalkan harganya cukup. Bahkan yang mulia, Sue Shallow berani coba. Soal bisa membunuh atau tidak, itu urusan lain. Aku mendirikan Sue Shallow. Bukan hanya prestasi permukaan ini. Ling Aing giggle. Lampu jiwanya padam. Sepertinya di sekitar Qin Luo ada ahli di atas Sage yang melindungi. Pasti tidak sendirian seperti yang terlihat. Mungkin kau sudah jatuh ke tangan Qin. Jangan lupa Suqianchen, Sage Agung itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Lanjutkan penyelidikan tentang naga terbalik atau serang Qin Luo dulu. Diam dulu. Prioritaskan lacak keberadaan naga terbalik. Pastikan di tangan Qin Luo atau orang lain. Lalu kirim seorang wanita mendekati Qin Luo. Gunakan taktik wanita untuk menaklukkannya. Ini cara paling aman. Taktik wanita sudah terbukti sejak dulu. Aku akan atur sekarang. Sekaligus sarankan mundur. Di sekitar Qin Luo ada perlindungan Sage. Ibu kota sudah tidak aman. Setuju, segera berangkat mundur. Kau diam-diam kembali ke tempat penjagaan. Jangan sampai mengungkap hubungan kita. Agar tidak timbul masalah lain. Bawahan patuh. Yang mulia pergi ke 10.000 gunung. Pasti berhati-hati. Kita juga berangkat. Nona tuannya ini terlalu keterlaluan. Hatinya masih berisi wanita lain. Berani dia mengkhianati Nona. Lagi pula kakak Chen dan kakak Ruyan saling kenal lebih dulu. Lagi pula kakak Chen dan kakak Ruyan saling kenal lebih dulu. Aku belakangan. Aku hanya berpikir, jika kakak Chen tahu kakak Ruyan akan menikah, betapa sedihnya dia. Menikah ya menikah. Setelah dia menikah, tuan ya hanya punya Nona seorang, bukankah itu bagus? Kau tidak kenal kakak Chen sama sekali. Jika hubungan mereka putus, kakak Chen pasti tidak akan banyak bicara. Tapi mereka dipisahkan paksa oleh sesepuh sekte. Kakak Ruyan sebenarnya tidak mau menikah. Pasti menunggu kakak Chen menyelamatkannya. Kakak Chen berwatak keras. Pasti akan bertindak gegabah. Ye Chen adalah pria yang setia. Pasti akan merebut pengantin. Bagaimana bisa membiarkan kekasih jatuh ke tangan orang lain? Jika Ye Chen tidak pergi, itu berarti tidak tahu terima kasih. Aku bertaruh dia pasti pergi. Jika tidak pergi, aku bersedia makan 2 kati bedak di depan umum. Dengar dulu putra suci Agung Qin Luo merebut Liu Ruyan. Itu Ye Chen yang mengalahkannya dengan lemah melawan kuat. Ye Chen pasti akan ke lembah prajurit dewa. Kakak Chen, aku mengerti. Aku dukung kau merebut pengantin dan bawa kakak Ruyan kembali. Aku akan minta ayah menggunakan kekuatan istana 10.000 pedang berdiri di belakangmu. Kakak Chen, kita pergi bersama. Aku tidak akan cemburu. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang diinginkan. Aku tidak akan biarkan wanitaku terluka sedikit pun. Juga tidak akan biarkan Ruyan jatuh ke mulut harimau. Pertempuran ini harus menang. Apakah Qin Luo sejahat itu? Atau Ye Chen sengaja memfitnahnya? Ingin menjauhkanku dari Qin Luo. Jika Ye Chen benar-benar berani datang, aku berani membatalkan pertunangan. Bagus-bagus, Sima Hao, kerja bagus. Hasilnya lebih realistis dari yang kukira. Menurutmu, protagonis novel ini akan merebut pengantin. Jika dianalisis secara logis, dia seharusnya tidak pergi. Lembah prajurit dewa dan tanah suci bergabung. Kekuatan jauh di luar jangkauannya. Pergi berarti mati. Masa muda tanpa gegabah bukanlah muda, bukan? Saat kau muda demi cinta, apakah akan meninggalkan segalanya? Bahkan mempertaruhkan nyawa. Mungkin anak muda akan gegabah, tapi harga dari gegabah bisa jadi kehilangan nyawa. Kau terlalu meremehkan Ye Chen. Tapi kali ini dia tetap akan kau tekan.
Karena kartu trufnya sekarang sudah menjadi asistenku. Jangan bicara dia. Hari ini aku penasaran soal putra suci bulan dara. Putri keluarga Song di kota Luofeng dipaksa menikah. Kekasihnya yang hilang 3 tahun. Mungkin akan datang untuk pahlawan selamatkan gadis. Maksud yang mulia. Pergi lihat pertunjukan bagus. Jika tidak ada pertunjukan bagus, aku akan jadi pemeran utama. Targetku adalah putra suci bulan dara, Mo Yehan. Kakak, sudah begini, kita tidak bisa melawan tanah suci bulan dara. Putra suci tertarik pada Jinyu. Anggap saja rejeki keluarga Song. Mo Yehan sudah punya 46 selir. Jinyu berbakat dan cantik, bagaimana bisa jadi selir? Dibuang seenaknya, tapi jika tidak setuju, dengan kejamnya Mo Yehan, pasti akan musnahkan seluruh keluarga Song. Lagi gunung hijau masih ada. Jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Xiao Teng, 3 tahun, di mana kau sebenarnya? Aku hampir menikah. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Yang mulia, putra suci bulan darah, Mo Yehan sudah tiba di kota. Jangan buru-buru, nikmati dulu pestanya. Kita sudah memberi hadiah, jangan rugi. Kaisar tanah suci bulan darah dan putra suci tiba, he? Semua, terima kasih sudah hadir hari ini. Mo Yehan seleranya konsisten. Bahkan selir pun tip yang sama. Setiap orang diberi 1 pil Xuanyuan. Makan dan minum sepuasnya. Yang mulia, kita balik modal, pertunjukan belum selesai. Bekara Soul balik modal. Mulai sekarang, kau, Song Jinyu, adalah selir pertamaku. Semua selir sebelumnya di bawahmu. Semua makan pelan-pelan. Aku akan temani selirku dulu. Latih teknik gerakan berhenti. Hari ini ada aku, Xiao Teng. Siapapun tidak bisa memaksa Jinyu menikah. Berani sekali. Kau ini apa? Berani rebut wanitaku, Mo Yehan, inilah yang disebut cinta. Prajurit yang maju demi cinta. Layak mendapat tepuk tangan. Benar saja. Sistem penjahat otomatis menarik lingkaran protagonis. Kemanapun pergi selalu ketemu anak takdir. Sayang bertemu aku, hanya bisa pasrah. Bunuh dia. Gagalkan urusanku. Buat dia mati tanpa sisa. Jangan. Kumohon lepaskan dia. Ditang Bagus. Murid sejati Kuil Tianji, Xiao Teng, hari ini datang meminang Nona Song Jinyu dari kota Lufeng. Kuil Tianji lalu kenapa? Song Jinyu adalah wanitaku. Kau pikir bisa merebutnya? Guruku adalah kepala ketiga Kuil Tianji, dan aku dari keluarga Xiao di Gunung Yun. Keluarga Xiao memiliki 2 orang suci. Kau yakin ingin melawanku? Guru, bermusuhan dengan Kuil Tianji dan keluarga Xiao demi seorang wanita. Itu tidak sepadan. Biarkan Jinyu memutuskan sendiri. Siapa yang ingin dinikahinya? Orang bijak berkata, benci merebut istri tak terhingga. Wanitamu direbut, tapi kau tak berani bertindak. Sungguh memalukan. Lalu bagaimana dengan keluarga Xiao dari Gunung Yun? Song Jinyu adalah tetua milikku. Usir bocah ini keluar. Menara petir keluar. Pengorbanan susun. Tidak buruk, cukup menarik. Pasukan pemanggil petir. Hanya kultivasi tahap transformasi roh, tapi punya kartu truf seperti ini.
Tangkap pemimpinnya dulu. Urusan hari ini selesai sampai di sini. Jika tidak, aku tak bisa menjamin keselamatan putra sucimu. Jinyu tidak apa-apa. Sudah kenyang, saatnya urus-urusan. Zhenmo si Qin besar sedang bertugas. Mo Yehan, putra suci Kaisar Suci Bulan Darah, tersangka membunuh seluruh keluarga Markis Wu Yuan dari Qin besar. Ikut kami. Siapa yang berani menghalangi Zhenmo si bertugas akan dianggap bersalah sama. Mo Yehan, kau ditangkap karena melanggar hukum. Tuan-tuan Zhenmo si, bisakah aku selesaikan urusanku dulu sebelum kalian bertugas? Siapa yang berani menghalangi Zhenmo si bertugas akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Apa? Kau juga terlibat dalam pembantaian keluarga Markis Wu Yuan? Aku tidak. Segera lepaskan Mo Yehan. Jika tidak, apa-apaan ini? Putra suci dari saraf bulan darah. Mana bisa kau Zhenmo si tangkap seenaknya? Ini 10.000 gunung, bukan wilayah kekaisaran Qin besar kalian. Menghalangi tugas, berarti bermusuhan dengan Qin besar. Kau mau menghalangi Zhenmo si-ku bertugas. Lalu bagaimana? Kekaisaran Qin besar kalian bunuh muridku. Hari ini aku akan mengajarimu, si kurang ajar ini. Mengajarimu, si bocah tak tahu diri ini. Melawan hukum hanya satu jalan mati. Hari ini kugunakan kau untuk uji kekuatanku. Hanya tahap transformasi roh berani menantangku? Hari ini kau akan tahu perbedaan antara gua surga dan transformasi roh. Pelopor pemecah bulan. Mustahil. Kekuatan satu tebasan bisa hancurkan serangan penuhku. Hanya senjata tingkat surga. Berani dipamerkan. Rahasia bulan darah. Pengorbanan darah. Membakar sumber daya hanyalah perjuangan mati si pecundang. Cukup bermain, saatnya berakhir. Orang tua, kau terlalu lemah. Inilah akibat menghalangi Zhenmo si bertugas. Ada yang mau coba lagi? Sampai jumpa. Orang yang ingin ditangkap Zhenmo si-ku, selamatkan dia. Jinyu, kita pergi. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Orangnya sudah kuserahkan, apalagi yang kau mau. Menghalangi Zhenmo si bertugas. Mau pergi semudah itu. Di mana harga diri Zhenmo si-ku? Terlebih lagi. Dia bilang kau adalah kaki tangan kasus Markis Wu Yuan. Kau memfitnahku. Begitukah cara Zhenmo si Qin besar bertugas? Benar-benar kau fitnah? Tidak ada. Dia sendiri yang menunjukmu sebagai kaki tangan. Apa kesaksian terdakwa utama tidak cukup? Aku tak punya dendam dengan kuil Tianji, keluarga Xiao, atau Zhenmo si-mu. Untuk menghukumku, tunjukkan bukti. Bukti? Kesaksian terdakwa utama adalah bukti. Jangan bawa kuil Tianji dan keluarga Xiao. Kasus Markis Wu Yuan harus dipecahkan. Bunuh dewa jika perlu. Bunuh Buddha jika perlu. Qin Luo, kau berani. Bocah, kemari dan tenggelam bersamaku. Ini. Aura suci. Zhenmo si Qin besar berani senaknya. Ini 10.000 gunung, bukan wilayah kalian. Lepaskan putra kuil Tianji-ku sekarang. Jika tidak, urusan hari ini tak akan selesai. Orang lain takut pada Qin besar, tapi kuil Tianji tidak takut. Orang tua, tahap gua surga akhir pun tak ubah hasilnya. Ingin selamatkan dia?
Kuberi kesempatan. Bocah, kau pasti keturunan pembesar Shenmosi kan? Hari ini kita tukar 1 lawan 1. Aku jadi sandera, kau lepaskan Xiao Teng. Kau ingin tukar dirimu dengannya. Perhitunganmu bagus. Coba saja, jika kau bisa tangkap aku, mungkin ada kesempatan. Tidak berani. Kalau begitu, aku akan habisi dia dulu. Sekarang sandera di tanganku. Kau menyerah atau... Biarkan dia mati. Hari ini, jika kau berani lukai dia sedikit saja, Pul Tianji dan keluarga Xiao pasti buat Shenmo membayar. Bendera Susi terbalik. Urusan hari ini belum selesai. Pul Tianji tak akan melepaskanmu. Siapa yang berani lukai anakku? Lepaskan anakku, kuberi kematian yang cepat. Akhirnya datang. Karena sudah datang, jangan pergi. Mo Qianju, kau terlibat dalam pembantaian keluarga Markis Wu Yuan. Hari ini Shenmosiku akan tangkap kau. Makhluk seperti semut. Berani atur-atur aku, layak dibunuh. Terima kasih semuanya. Siapa itu? Kekaisaran Qin besar. Huo Juno Sheng Tuo, Mo Qianju, kau berani bunuh seluruh keluarga Markis Wu Yuan dari Qin besar. Hari ini kau harus dihukum mati. Pangeran ke-9 Gulan Feifu. Prajurit sebelum, panglima setelah. Ternyata ada panglima pengangkur. Lihat aku ikut pangeran. Pasti tidak ada salam. Kau bilang aku bunuh seluruh keluarga Markis Wu Yuan. Tunjukkan bukti. Menangkap anakku tanpa alasan dan menyerangku, ini fitnah telanjang. 10.000 gunung bukan wilayah kekaisaran Qin besar kalian. Tak bisa seenaknya. Bukti, tentu ada. Putramu baru saja mengaku. Dan dia, Xiao Teng juga kaki tanganmu sama-sama mengaku. Ayah, aku tidak. Aku tidak pernah mengaku. Berani menarik pengakuan. Hukuman ditambah. Mo Qianju, aku sarankan kau segera berlutut dan mengaku salah. Jika tidak, sekarang aku bunuh anakmu. Bocah, kau berani hina anakku? Bagus, sangat bagus. Nyawamu. Nyawa kecilmu. Aku Mo Qianju pasti ambil. Datanglah. Urusan hari ini belum selesai. Lari, sepertinya lari. Kenapa ayahmu gitu tidak tahu malu? Sebagai orang suci, baru bertarung langsung lari. Anak sendiri pun tak peduli. Begitu kejam. Benar juga. Dia dulu menunggu Markis Wu Yuan mati baru berani balas dendam. Pada dasarnya pengecut yang hati-hati dan takut mati. Pangeran. Bawahan tak mampu gagal hadang Mo Qianju. Sail sudah berakhir. Ternyata menyinggung pangeran Qin besar. Tak apa, memang tak berharap tangkap dia sekali jalan. Bisa tangkap Mo Yehan, ikan ini, sudah cukup. Aku sama sekali bukan untuk bertugas, tapi ingin gunakan kasus Markis Wu Yuan untuk goyang seluruh 10.000 gunung. Bawa mereka berdua pergi, aku akan periksa sendiri. Tetapkan tuduhannya. Ku beri kau kesempatan. Tunduk padaku, kulepaskan kau. Tunduk pada Markis Wu Yuan, semua itu ulah orang tua itu. Tenanglah, Yang Mulia, pasti ku bantu kau. Kau pikir aku percaya padamu? Aku akan menanamkan tanda di jiwamu, buka jiwamu. Atau kau mati. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu. Jadi orangku atau jadi mayat. Bawahan rela membuka jiwa. Sakit sekali. Bunuh aku. Kumohon bunuh aku.
Markis Pojuan, bisakah aku percaya padamu? Aku, kakekku bisa kupercaya. Dia darah dagingku. Markis Yingwu bukan keluarga. Maka kuberi dia alat pengikat. Li juga setia padaku. Kini aku bisa percaya sepenuhnya padanya. Yang mulia, apakah Anda bersaing untuk posisi murid? Kurasa begitu. Bagaimanapun, masa depan kekaisaran Qin harus di tanganku. Bawahan rela mati demi yang mulia. Kenapa kau tangkap aku? Kita tak punya dendam. Kuil Tianji, keluarga Xiao dan Qin tak saling ganggu, katakan tujuannya. Hanya beda kubu. Kuberi kau juga kesempatan. Tunduk pada aku, kulepaskan nyawamu. Mustahil, sayang sekali. Hanya bisa kuantar kau mati. Kenapa? Xiao Teng terbunuh. Tuan rumah dapat semua nilai antagonis. Ada racun untuk menaklukkan Sage, Cuaca Huagu, dan bisa meluluhkan tulang dan darah. Harga 50.000 nilai antagonis. Tukar, baru dapat anak berbakti. Ayahmu cukup sayang padamu, ku minta dia tebus kau. Buat dia makan pil ini, aku yakin kau bisa. Baik. Sayal, kalian tak akan hidup keluar dari 10.000 gunung. Harus pakai harta langit tingkat atas untuk tebus Mo Yehan. Tuan Susi, Yehan putra kandungmu. Dia berbakti. Juga hormat padaku, kau harus selamatkan dia. Baik, ambil satu harta langit tingkat atas untuk tukar. Ternyata ayahmu benar-benar sayang padamu, kukira dia tak setuju. Ingat, ini penebusan. Jika ayahmu tak tunduk, hanya mati, kau begitu berbakti. Relakah kau lihat dia mati? Bisakah aku tak ada saat kau bunuh dia? Anak ini benar-benar anak nakal. Pergilah. Pastikan dia makan pil ini. Hui Yun, kau pelindung Xiao Teng. Kenapa kau hidup, dia mati? Katakan sejujurnya, mustahil. Saat aku pergi dia baik-baik saja. Aku malah mau tanya kau. Bagaimana Xiao Teng mati? Begini ceritanya Shenmo Sikin kami. Tak saling ganggu dengan mereka. Berani bunuh murid Kuil Tianji. Mungkin Xiao Teng punya dendam pribadi dengannya. Sebagai pelindung. Kau gagal lindungi Tuan. Apa hukumannya? Bawahan rela balas dendam untuk Xiao Teng. Tebus kesalahan, aku ikut. Berani bunuh murid Kuil Tianji, pasti bayar dengan darah. Kirim pesan ke keluarga Xiao, beritahu kematian Xiao Teng.